Tentunya kita harus belajar dan riadoh ya latihan. Karakter yang kurang baiknya jangan disebarluaskan, tetapi kita harus mendoakan supaya orang yang lagi dolim kepada kita itu diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dimatikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, di sini saya akan memberikan tips supaya kita menuju Allah dengan keadaan kolbun salim. Nah, apa sih kolbun salim itu? Ternyata kolbun salim itu terletak di dalam diri kita sendiri ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, bagi yang punya sifat kolbun salim itu, pertama, tidak pernah menyimpan dendam. Kedua, tidak pernah menyimpan kebencian yang berlarut-larut. Dan yang ketiga, tidak pernah iri, dengki, hasud ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, kita olah itu semuanya ya. Kenapa gibah, menggunjing kejelekan orang itu, ternyata itu dosa besar ya. Tidak boleh, jadi itu aib orang jangan disebarluaskan. Tetapi aib seorang muslim itu harus kita tutupi, bukan untuk disebarkan. Nah, karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, jika ada orang yang dalam keadaan maksiat, tidak boleh kita sebarkan aibnya, tapi kita doakan supaya dia dikasih keselamatan, dikasih kesadaran. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bukan untuk disebarkan aibnya. Nah, itu kolbu kita akan menuju kolbun yang salim jika perilaku kita seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, sudahkah kita bisa melaksanakannya ketika ada aib seorang muslim tidak disebarluaskan? Nah, kalau kita bisa, insya Allah suatu saat kolbu kita itu akan selamat sahabat-sahabatku. Selanjutnya, sifat kolbun salim itu tidak pernah menyimpan kebencian, benci kepada makhluk Allah lainnya, kepada teman, kepada sahabat, kepada siapapun. Karena kolbunya itu selamat ya sahabat-sahabatku, tidak boleh menyimpan kebencian kepada sesama makhluk Allah. Tetapi kita harus selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan bisakah kita seperti itu? Tentunya kita harus belajar dan riadoh ya latihan. Ketika ada orang yang membenci kita, maukah kita mendoakan dia supaya dia diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimaafkan ya? Tentunya itu yang harus kita lakukan, bukan ketika ada orang yang membenci kita malah kita balik membencinya, mencacinya. Tidak boleh ya sahabat-sahabatku semuanya. Tetapi kita harus menyayangi orang yang membenci kita. Selanjutnya, kolbun salim itu yaitu tidak pernah menyimpan dendam ya. Dendam yaitu ya ketika ada orang yang zail kepada kita, terus kita simpan perasaan benci itu sampai dendam. Nauzubillah ya sahabat-sahabatku, sampai ke bawah mati. Nauzubillah, itu akan terhalangnya ya. Ketika kita akan menghadap Allah, kolbunya seperti apa sahabat-sahabatku? Apakah kolbu kita bersih atau kolbu kita selamat atau kolbu kita kotor?
Nah, jangan sampai kolbu kita itu kotor ya. Makanya kenapa agama kita yaitu agama Islam melarang kita gibah, namimah, menggaduh domba, terus kita dilarang berbohong, terus dilarang lagi mencaci maki orang. Nah, karena Islam itu yaitu menyelamatkan ya, saling menyelamatkan, bukan saling mencaci maki, bukan saling menjelek-jelekan orang. Jadi ketika ada orang yang salah, tidak perlu ya kesalahannya langsung disebarluaskan. Karakter yang kurang baiknya jangan disebarluaskan, tetapi kita harus mendoakan supaya orang yang lagi dolim kepada kita itu diberi keselamatan, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebarluaskan kejelekannya, jangan sampai kita sebarluaskan maksiat dia, jangan ya, tapi kita harus menutupi aib sesama muslim dan kita harus selalu mendoakan supaya dia diberi keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Itu mungkin ya seorang muslim yang insya Allah menuju qalbun yang salim, sahabat-sahabatku. Nah, tentunya kita di keseharian juga sama ya, pasti adalah ujian dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman. Nah, maukah kita saling memaafkan atau kita saling membenci? Kalau kita saling membenci, itu akan terjadi permusuhan dan kolbu kita juga tidak akan selamat ya. Tetapi Allah memberikan acara silaturahmi seperti itu ya, kita harus saling memaafkan, karena kalau kita saling memaafkan, rahmat Allah juga akan turun ya kepada kita semuanya. Tidak boleh sama muslim menyebarkan aib seorang muslim lainnya, itu dilarang keras ya di agama Islam. Tidak boleh bergibah, ngomongin kejelekan orang, itu tidak boleh ya. Kita harus selalu menutupi aib sesama muslim, sahabat-sahabatku semuanya. Dan ketika ada orang yang jahil kepada kita atau mengganggu kita, nah bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah kita mendoakan supaya dia diberi keselamatan. Dan kita harus tetap baik kepada orang yang jahil kepada kita ya. Bukan dicaci maki atau mendoakan yang jelek. Karena nauzubillah ya teman-teman, ketika kita mendoakan kejelekan kepada orang lain, itu tidak baik sekali ya, tidak boleh. Tetapi kita harus mendoakan yang baik-baik kepada orang yang zahir kepada kita, bukan mendoakan yang tidak baik, supaya kolbu kita menuju Allah itu dalam keadaan selamat, yaitu kolbun salim. Semuanya terletak di dalam akhlak kita ya sahabat-sahabatku semuanya, karena agama Islam itu bukan bacaan, tetapi kita harus dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerjakannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari menuju qalbun yang salim. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.